Film dibuka dengan memperlihatkan reruntuhan sebuah kota bernama Epiquen di Argentina. Dulunya kota ini terkenal karena danau garamnya yang memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Namun sayang, pada tahun 1985 bencana banjir melanda kota dan menenggelamkan kota ini sepenuhnya. Meskipun air akhirnya surut setelah bertahun-tahun, Epiquen tak pernah pulih. Pemerintah pun enggan membangun kota ini kembali dan kini yang tinggal hanya puing-puing dan hanya orang-orang yang putus asa yang memilih kembali ke kota tersebut. Scene kemudian memperlihatkan seorang wanita yang ketakutan tengah berlari. Di saat ia merasa sudah jauh dari yang memburunya, sebuah gada kawat menyambar kepala wanita tersebut. Beberapa waktu kemudian terlihat 6 orang sedang melakukan perjalanan ke kota Epiquen, di mana rupanya mereka adalah kru film dokumenter yang ingin membuat sebuah film tentang kota Epiquen. Sebelum lebih jauh, kita berkenalan dulu dengan mereka. Si sopir bernama Nako bersama si narasumber yang bernama Carla. Di tengah si sutradara yang bernama Vasco bersama pacarnya yang bernama Vicky. Dan terakhir si porter yang bernama Diego dan juga Erika. Di situ mereka pun berbincang, di mana Carla bercerita kalau ia masih kecil saat banjir dahsyat itu terjadi. Yang ia ingat waktu itu hanya danau Epiquen yang memiliki rasa asin seperti air laut. Di saat kejadian itu, Carla dibangunkan ibunya, di mana saat itu air sudah setinggi lutut. Ia melihat semua orang panik dan berusaha menyelamatkan harta mereka. Un ruido de una sirena gritando. Agua hasta la rodilla. Desesperada me... Sesaat kemudian mereka berhenti di sebuah kios yang sekaligus Pertamini karena para gadis mengeluh ingin ke toilet. Di dalam kios mereka pun disambut oleh seorang pemilik kios yang bernama Abuela. Dia. Vicky kemudian pergi ke toilet. Meskipun ia jijik melihat kondisi WC yang kotor dan juga kumuh, ia tak punya pilihan lain karena tak ada tempat lain di kota tersebut. Disitulah ia melihat sebuah poster orang hilang bernama Michaela, yang sepertinya itu adalah gadis di awal film. Namun meskipun melihat hal tersebut, Vicky nampak tak terganggu sedikit pun. Di lobi, Abuela menawari mereka pai daging, namun tak ada yang tertarik melihat kondisi pai yang kotor dan juga jelek. Sesaat hal itu sempat membuat Abuela kecewa. Ia kemudian mengajak mereka berbincang-bincang. Mengetahui mereka berasal dari ibu kota, Abuela pun bercerita kalau dulu ia punya saudari bernama Olga yang juga tinggal di ibu kota. Tapi sayang, Olga meninggal karena tenggelam di danau. Tiba-tiba saja Abuela kaget saat melihat Carla. Ia berkata kalau Carla sangat mirip dengan Olga saudarinya. Oh, Olga, ¿vos te pareces a Olguita? ¿De verdad? Sementara itu, Vasco berkeliling melihat-lihat isi bengkel yang berada di sebelah kios. Di saat melihat-lihat, ia didatangi oleh seorang pria berkumis. Pria berkumis itu mengira kalau Vasco pencuri. Tapi setelah berkata kalau ia ingin membeli bensin, pria itu pun mengampuninya. Nada, de verdad, nada. Nafta, necesitamos cargar combustible. Vicky yang baru selesai dari kamar mandi kemudian mendengar sesuatu dari salah satu kamar. Disitulah ia melihat seorang pria sedang berenak-enak sendirian sambil menonton acara senam. Saat Pak Kumis sedang mengisi BBM, Vasco memintanya membersihkan kaca mobilnya. Meskipun kesal, Pak Kumis itu menurut saja sambil memandangi para gadis-gadis. Bueno, nada. Vicky. Saat akan masuk ke mobil, mereka melihat seorang pria yang menatap mereka dari luar rumahnya. Tentu saja mereka merasa aneh dan buru-buru masuk ke mobil.
Tak sampai di situ, kondisi pun berubah tegang ketika Pak Kumis juga meminta bayaran 1.000 peso untuk BBM dan ongkos mengelap kaca mobil. Tentu saja semua orang kaget mendengarnya. Pak Kumis berkata kalau mereka bisa pergi jika mereka membiarkannya memakai satu gadis yang berbaju merah. Mendengar hal tersebut, mereka tak punya pilihan lain selain membayarnya. Karena kesal, Vicky pun membuang pai daging yang mereka beli dari nenek Abuela. 1.000 pesos. 1.000 pesos. Afanando del taller. Hágale, Nachito. Estos 3. Acá tenés las empanadas, vieja. Mereka kemudian menuju ke desa Epiquen. Tanpa pemandu, mereka pun benar-benar nekat mengeksplor desa tersebut untuk sebuah film dokumenter. Singkat cerita, mereka pun tiba di spot yang akan mereka gunakan sebagai tempat syuting. Namun baru saja turun, mereka sudah dibidik oleh seorang sniper dari atas gedung. Mira que lo... Disitulah kemudian Carla memperlihatkan wajah sedihnya saat melihat puing-puing bekas rumahnya. Ia masih ingat disitulah ia dibesarkan dulu oleh kedua orang tuanya, yang kini terlihat hanya puing-puing bangunannya. Mereka mulai merekam Carla yang dipakai sebagai narasumber. Disitulah Carla pun menceritakan detik-detik banjir menerjang desanya. Nampak si sutradara begitu happy melihat penampilan Carla saat itu. Dieron cuenta que ya no había nada que hacer. Es eso, Carla. Ese es el... Esto es lo que quiero, ¿ok? Muy bien, ¿eh? Bien. Vasco lalu meminta mereka menuju ke spot berikutnya. Satu persatu mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Di saat Diego melihat-lihat di salah satu ruangan, sekelebat bayangan melewatinya. Mereka lalu bergerak ke tempat syuting berikutnya. Namun sayang mereka tak sadar kalau bensin mereka bocor. Setelah beberapa meter, Nako mulai merasa kalau mobilnya ada masalah. Tak lama semua pun mengumpat karena mobil benar-benar tak mau menyala. Nako pun turun melihat kondisi mobilnya. Di situ mereka mencium bau BBM dan melihat bensin mobilnya bocor. Tentu saja kini mereka bingung harus berbuat apa di tempat sunyi seperti itu. Mira dónde estamos. Sí, está perdiendo nafta esto. La manguera, por donde pasa. Tómatela, dale. ¿A dónde querés que vaya? Tómatela. Di waktu yang sama sebuah mobil melintas. Seorang pria setengah tua pun turun dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sini. Vasco pun memberitahu kondisi mereka saat ini. Es un problema con la camioneta, ¿viste? La gira del combustible. Pria itu kemudian melihat ke bawah mobil. Di situ ia berkata kalau selang BBM mereka telah dipotong. Ini bukanlah kerusakan tapi memang sengaja dibuat agar rusak. ¿Sí que se te rompió esto? Ah, ni idea. Lo cortó. Cortaron. Disitulah pria yang menyebut dirinya bernama Gustav itu mengajak Vasco ke mobil untuk membeli BBM dan juga selang. Vasco kemudian berpesan agar mereka berjalan kaki saja menuju spot berikutnya. Setelah mereka pergi, Diego, Erika, dan Carla menuju ke spot berikutnya. Sementara Nako dan Vicky memilih tinggal di mobil menunggu Vasco kembali. Lo tenés que decir, ¿eh? Se frena, es intensa, se te ve. Setelah Diego dan yang lain pergi, Vicky dan Nako mulai beraksi. Di mana rupanya Vicky dan Nako saling menyukai satu sama lain. Dan mereka pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dalam perjalanan yang ternyata tujuan mereka berikutnya adalah kuburan massal di Epiquen, Carla mengajak mereka beristirahat. Disitulah Carla melihat-lihat lukisan yang dibuat oleh Diego, di mana ternyata diam-diam Diego melukis Carla. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di kuburan. Di situ kembali Carla memaparkan kejadian di saat banjir menyerang desa, di mana saat itu banyak warga yang kembali ke desa hanya untuk menggali kuburan keluarga mereka untuk mengambil jasad anggota keluarga, dan kemudian mereka menguburkannya kembali di tempat berbeda. Y muchos empezaron lo primero que encontraban. Que eran a sus 3 hermanos que estaban todos...
Setelah acara syuting, Carla berjalan-jalan di sekitar kuburan. Saat ia melihat-lihat, Carla tiba-tiba digigit ular. Ay, la puta madre. Diego dan Erika pun tak ada pilihan lain selain menghentikan syuting, karena mereka harus membawa Carla kembali ke mobil secepatnya. Di tempat berbeda, Vicky yang sudah selesai melayani Nako baru sadar kalau Kiki anjingnya menghilang. Ia pun mencarinya ke sana kemari, namun Kiki tak ada dimanapun. Kiki, ¿dónde te metiste, Kiki? Vení. Vení, mi amor. Sementara itu, Nako yang sedang buang air tak sadar kalau ia kedatangan tamu tak diundang. Sesaat kemudian, terlihat Vicky sudah berlari ketakutan karena ternyata ia sedang diburu seseorang. Melihat sebuah drum bolong, Vicky pun bersembunyi di dalamnya. Namun sayang, semua tak seperti harapannya. Scene kemudian memperlihatkan perjalanan Gustav dan Vasco yang harus berhenti karena jalannya diblokir seseorang. Melihat tampang tak biasa orang yang menghadang jalannya, Gustav yang rupanya adalah seorang sniper ini berniat berurusan dengan pria tersebut. Namun belum sempat bergerak, ia sudah mendengar teriakan Vasco yang dihajar gada kawat oleh psikopat yang satunya. Melihat Vasco tak bergerak, Gustav pun ragu-ragu meletuskan senapannya. Singkat cerita, saat hari mulai malam, Diego sampai di mobil. Di sana ia heran karena tak melihat siapapun. Diego pun berteriak memanggil-manggil Nako, Vicky dan juga Vasco. Namun ia tak melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Saat berada di dalam bus, mereka dikagetkan dengan lampu sorot dari mobil di belakang. Melihat sorotan lampu yang dipermainkan itu membuat mereka merasa kalau ada yang tak beres dengan orang-orang di belakang mereka. Diego kemudian turun dan melihat sesuatu di depannya. Saat dilihat, ternyata itu adalah kepala Vasco. Erika yang ada di dalam mobil juga dikagetkan dengan seseorang di luar kaca. Saking takutnya ia pun nekat keluar, namun sayang kakinya malah terkena jebakan rusa. Saat Diego berusaha menolongnya, tiba-tiba muncul seorang pria bertopeng dengan tengkorak kambing. Merasa tak ada harapan lagi, Erika pun meminta Diego menyelamatkan dirinya. Di dalam persembunyiannya, Diego didatangi oleh Gustav. Ternyata Gustav berhasil selamat dari para psikopat tadi. Setelah para psikopat itu pergi membawa Erika, Diego dan Gustav baru keluar. Di sana ia melihat sebuah kapak besar yang ditinggalkan oleh para psikopat. Dan sepertinya Diego berencana menyelamatkan teman-temannya. Sesaat kemudian Erika nampak sudah berada dalam tawanan psikopat yang bernama Chimago. Di situ Mago berkata kalau ia akan merekam semua momen tersebut untuk kenang-kenangan. Mago kemudian mengambil gergaji mesin dan memotong kaki Erika. Sementara itu, Nako dan Vicky rupanya juga dalam tawanan psikopat lain yang bernama Tibo. Tibo berkata kalau Nako cowok yang genit dan suka merayu para gadis-gadis, dan kali ini ia akan menghadapi hukumannya. Tibo lalu mengeluarkan Nako dari kandang. Ia kemudian menusuknya sampai tewas. Tak lama psikopat berkepala kambing datang dan mengelus wajah Erika. Mereka terlihat berbicara di mana rupanya pria ini bernama Tito dan mereka rupanya bersaudara. Setelah Tito pergi, Tibo lalu memperkaos Vicky. Namun tak lama kemudian ternyata Diego sudah sampai di sana. Ia kemudian menikam Tibo dengan kapaknya.
Sementara itu, Gustav yang masih berkeliling di markas psikopat melihat-lihat isi markas tersebut, di mana di situ ia melihat beberapa foto yang mengungkap kalau semasa hidupnya Thibaut adalah seorang tentara. Di situ Gustav juga melihat sebuah dompet wanita. Disitulah terungkap kemudian kalau Gustav rupanya tengah mencari putrinya yang tak lain adalah Mikaela, wanita yang muncul di awal film ini. Sementara itu, Diego berusaha membawa Vicky keluar dari markas para psikopat. Namun tak lama ia mendengar seseorang datang. Diego kemudian bersembunyi. Melihat seseorang datang, Diego pun langsung menusuk pria itu. Namun ternyata pria tersebut adalah Gustav yang mulutnya sudah dibekap. Diego tersadar bersama Erika dan juga Vicky. Di situ juga terlihat nenek Abuela yang ternyata adalah ibu dari para psikopat-psikopat itu. Melihat Erika yang lemas di kursi roda, Erika pun dipaksa makan pai daging buatannya. Abuela berkata kalau pai itu dibuat dari daging manusia. Abrí la boquita, mamita. Vení, agárrala, por favor. Mira como te dejaron estos. Sí. Vicky yang tak kuasa melihat kejadian itu akhirnya mengambil pisau dan menghabisi dirinya sendiri. Diego yang berhasil melepaskan diri lalu kabur. Namun si nenek menyuruh anaknya yang bernama Tito mengejarnya. Tito lalu mengejar Diego dan berhasil menemukannya. Diego akhirnya melawan sebisanya dan berhasil menjatuhkan topeng Tito. Tak lama entah dari mana datangnya tiba-tiba saja Carla muncul di situ. Ia meminta Diego tak menyakiti Tito karena Tito mentalnya sedikit terbelakang. Disitulah Carla bercerita kalau ia diobati oleh nenek Abuela. Ia pun baru tahu kalau Abuela adalah nenek kandungnya. Carla juga mengungkap tragedi banjir 85 benar-benar mengguncang kejiwaan mereka semua. Selain karena banjir telah merenggut segalanya dari mereka, mereka juga tak mendapatkan pertolongan apapun dari ibu kota. Nadie nos vino a ayudar, ¿sabes? Dimos todo. Que la muerte. Semua ini mereka lakukan karena mereka ingin semua orang merasakan apa yang Abuela rasakan saat itu. Carla kemudian menghampiri Diego dan berkata kalau ia tahu Diego menyukainya. Carla kemudian mencium Diego dan menikamnya dengan pisau. Carla. Beberapa waktu kemudian terlihat dua orang pria berkendara. Terlihat seorang wanita kemudian berusaha meminta tumpangan. Si wanita yang ternyata adalah Carla lalu meminta pria-pria itu membawanya ke Epiquen dan film pun selesai. Epiquen. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.